Hai geng, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel kita tercinta ya. Kali ini kita akan ke daerah Kalimantan bagian utara geng. Kita akan melacak jejak sejarah ya. Salah satu sejarah di Kalimantan yaitu peristiwa Bultiken geng. Bulungan, Tidung, dan Kenyah. Sebenarnya seperti apa peristiwa ini? Tapi sebelum kesana jangan lupa subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Oke geng, langsung saja kita cekidot. Peristiwa ini, geng, ini sebenarnya bermula dari rumor yang mengatakan bahwa wilayah Bulungan yang dibantu oleh masyarakat Tidung dan Kenyah itu berniat keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, geng, isu ini berhembus terus dan memilih bergabung dengan Malaysia. Itu ceritanya. Ditambah kemudian hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang waktu itu memang yang sedang tidak harmonis. Indonesia sedang gencar-gencarnya mengganyang Malaysia. Belakangan, geng, kabar ini disambut tindak lanjuti dengan keras oleh pihak tentara. Akhirnya atas perintah Pangdam 9 Mula Warman, yang saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal Suharyo, pasukan TNI, geng, di bawah komando Letnan B. Simatupang ini dikirim ke Bulungan sana. Kemudian ya terjadi aksi penyelesaian lah terhadap keluarga Kesultanan Bulungan. Istana ini kemudian dibumi hanguskan, harta-harta milik kesultanan itu dijarah. Kesultanan Bulungan sendiri, geng, atau yang sebelumnya Kerajaan Bulungan itu diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-16, bermula dari adanya legenda masyarakat Dayak Kayan yang menyebutkan adanya seorang penguasa dari Brunei Darussalam bernama Datuk Mencang yang tersesat di wilayah Bulungan saat itu ketika berlayar, tempat tinggal orang-orang Dayak Kayan. Datuk Mencang inilah kemudian yang menikah dengan seorang perempuan Dayak Kayan bernama Asum Luan, dan kemudian dia mendirikan sebuah pemerintahan di daerah Bulungan, geng. Datuk Mencang ini kemudian menjadi penguasa pertama di sana sejak tahun 1555 sampai 1594, geng. Sebenarnya tidak diketahui dengan pasti apakah Datuk Mencang ini telah memeluk agama Islam waktu itu atau belum. Namun, geng, yang pasti beberapa penguasa Bulungan setelahnya itu memakai nama yang cenderung bernuansa Hindu. Baru kemudian pada abad ke-18, para penguasa Bulungan ini kemudian menggunakan gelar Sultan sebagai ciri khas dari Kesultanan Islam. Kerajaan ini kemudian bercorak Islam. Raja pertama yang memeluk Islam adalah Wira Amir yang merintah sejak tahun 1731, tetapi baru masuk Islam kemudian pada tahun 1777 dan mengganti nama itu menjadi Haji Muhammad, geng. Sejak saat itulah kemudian Bulungan berubah menjadi kesultanan dan Haji Muhammad itu mendapat gelar Sultan Amirul Mukminin. Ia memerintah Kesultanan Bulungan hingga tahun 1817, geng, pada usia sekitar 86 tahun. Kesultanan Bulungan tidak memiliki kekuatan militer yang kuat sehingga beberapa kali dikuasai oleh kerajaan lain seperti oleh Kesultanan Berau di Kalimantan Timur, kemudian ada Kesultanan Sulu di Filipina, hingga Belanda ketika datang ke Kalimantan, geng. Pada tahun 1850, Belanda melakukan perjanjian dengan Kesultanan Bulungan ini, yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu. Perjanjian itu ditandatangani oleh Sultan Muhammad Alimuddin Amirul Mukminin Kaharudin, yang merupakan penerus Sultan Amirul Mukminin. Kesultanan Sulu tidak dapat berbuat apapun sebagai penguasa Bulungan, geng. Kenapa? Karena Filipina sedang bertikai dengan Spanyol, jadi perhatiannya ke sana. Kemudian pada tahun 1853, geng, Belanda ini berhasil menguasai beberapa wilayah di Kalimantan, termasuk wilayah Bulungan ini. Nah, hal inilah kemudian yang mendapat reaksi Spanyol, yang merasa Bulungan ini masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu. Namun, geng, kemudian akhirnya dilakukanlah kesepakatan antara Belanda dengan Spanyol pada tahun 1878. Dalam kesepakatan itu, geng, Belanda mendapat hak menguasai wilayah Kalimantan, sementara Spanyol diberi hak menguasai Filipina dan mereka berbagi wilayah kekuasaan. Keduanya ini berjanji tidak boleh saling mengusik satu sama lain. Setelah wilayah Bulungan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi sebuah tragedi besar, geng. Peristiwa tersebut dikenal dengan tragedi Bultiken. Jadi, geng, setelah puas membakar, kemudian membunuh petinggi negara Kesultanan Bulungan ini, kemudian merampas harta benda di istana, para tentara ini kemudian menculik Datu Mukemat bergelar Raja Muda. Sampai sekarang raja ini tidak diketahui kemana. Rimbanya hilang, lenyap begitu saja, geng. Pada hari itu, Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 1964, geng, malam yang penuh duka cita, semua hancur. Peradaban panjang yang sudah terbentang, terbujur itu lenyap. Saksi mata
Ibrahim ini menjadi saksi sekelompok tentara yang menghabisi dan menculik kerabat istana, kemudian membakar dan menghancurkan istana kesultanan yang beserta rumah adat. Bahkan tidak sampai di situ, selesai membakar ini juga merampas harta benda milik kesultanan. Jadi cerita Ibrahim waktu itu saya masih kecil, baru berumur sekitar 10 tahun lah. Jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia bilang apa yang terjadi saat itu. Gimana tentara menculik, kemudian membunuh kerabat istana, kemudian raja muda hilang, sampai sekarang tidak jelas rimbanya kemana. Kata Ibrahim yang bergelar Datu Ibrahim bin Datu Bendahara. Kemudian sebuah museum geng dibangun lagi di sana, mengenang kembali kejayaan Kesultanan Bulungan ini. Jadi Ibrahim ini bersama istri dan anaknya itu tinggal tak jauh dari museum di sana, yang dulu sebenarnya istana. Jadi ingin menghidupkan kembali lah kelestarian Kesultanan Bulungan ini. Kini beliau berumur 58 tahun. Jadi sebelum tanggal 18 Juli tahun 1964, sebenarnya menurut beliau itu sudah terjadi penangkapan dan pembunuhan petinggi-petinggi Bulungan oleh tentara Indonesia atas perintah Brigadir Jenderal Suharyo yang ketika itu menjabat sebagai Pangdam 9 Mula Warman. Yang melakukan eksekusi di lapangannya otomatis tentara bawahannya lah. Salah satunya itu tadi Letnan B. Simatupang. Karena yang berdasarkan informasi dari Kesultanan Bulungan yang pelaku-pelaku ini itu memiliki keterkaitan dengan kaum komunis, dan dari banyak sumber atau Suharyo disebut-sebut memang dekat dengan kelompok tersebut waktu itu. Malapetaka tanggal 18 Juli tahun 1964 itu yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Bultiken. Bultiken sendiri ini merupakan akronim dari Bulungan, Tidung, dan Kenyah. Ketiganya berasal dari keturunan Proto Melayu yang dalam perjalanan masa dikenal dengan nama suku Dayak Kenyah atau Dayak Kayan. Sementara mereka yang berhijrah ke wilayah pantai melalui percampuran darah dan perkawinan dengan penduduk pendatang dari daerah lain atau negeri yang lain itu menjelma menjadi dua rumpun besar, yaitu suku Tidung dan suku Bulungan. Jadi kata Ibrahim, kami dituduh makar melawan pemerintahan yang sah. Akibatnya banyak kerabat kami yang lari ke Malaysia dan memilih menjadi warga negara Malaysia ketika. Dalam sebuah buku Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa, kejadian ini sebenarnya bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Juli tahun 1964. Jadi setelah sholat maghrib sampai larut malam, Kapten Buntaran dan Letnan B. Simatupang bertamu ke kediaman Raja Muda di Istana Kesultanan Bulungan. Jadi mereka bertamu, tentara ini. Jadi ceritanya mereka ini asik bersenda gurau, bercerita, diselingi tawa, canda. Namun di ruangan terpisah, dua anak raja muda yang masih balita, Masnun dan Khaharudin, ini sangat rewel. Mereka menangis terus-menerus sejak maghrib hingga larut malam itu. Nah, tangisan ini kemudian ditafsirkan sebagai pertanda, isyarat akan datangnya sesuatu yang buruk. Firasat buruk lah. Kemudian bisa jadi firasat itu benar. Karena selepas Kapten Buntaran dan Letnan B. Simatupang pamit tengah malam dan diantar Raja Muda hingga tangga istana, ternyata keduanya kembali lagi pada subuh dini hari, Jumat tanggal 3 Juli tahun 1964. Kali ini mereka tidak berdua, tapi mereka membawa sepasukan tentara dari Satuan Tempur Brawijaya 517 untuk mengepung Istana Kesultanan Bulungan ini. Next, lanjut. Masyarakat yang kala itu mengambil air wudhu di Sungai Kayan untuk sholat subuh kaget melihat begitu banyaknya tentara yang datang ke Kesultanan ini. Dan kemudian sekitar pukul 6 pagi seluruh masyarakat di Tanjung Palas itu dikumpulkan di depan istana. Kemudian Mayor Sumina Husain itu komandan Kodim 0903 Bulungan di Tanjung Selor itu berpidato. Para bangsawan Bulungan ingin memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan gerakan Subversif Bultiken. Pernyataan inilah kemudian yang diulangi lagi oleh Letnan B. Simatupang. Namun Datu Taruna bangsawan Bulungan itu menyanggahnya karena dia merasa tidak ada aksi apapun dari Kesultanan Bulungan, tidak ada niat untuk bukan makar. Jadi dia bilang itu tidak mungkin. Sebab Kapten Buntaran dan Letnan B. Simatupang itu ngobrol hingga larut malam dengan Raja Muda Istana kemarin. Mendengar jawaban ini, Letnan B. Simatupang itu marah. Kemudian dia memerintahkan kepada seorang polisi M. Ramli untuk menembak Datu Taruna ini. Otomatis Datu Taruna ini terjungkal lah, dia rebah, tewas. Nah, sejak peristiwa itu tentara menutup istana dan harta benda yang ada di situ itu semua dijarah. Satu persatu bangsawan Bulungan itu hilang tanpa status, tanpa kabar. Sisanya kemudian ditangkap dan ada yang kemudian diselesaikan di situ. Tercatat pada tanggal 3, 4, dan 6 Juli tahun 1964 sering terjadi penculikan dan penangkapan. Kemudian Sabtu malam 18 Juli puncaknya Istana Raja Muda pun dibakar Kesultanan Bulungan ini. So, next kita lanjut.
Istana Kesultanan Bulungan terletak di Tanjung Palas, geng. Untuk mencapainya orang harus menyeberangi sungai Kayan dari Tanjung Selor. Tak butuh waktu lama lah, cukup sekitar 5 menit berperahu klotok aja. Kita akan sampai di istana ini, Kesultanan Bulungan. Jadi geng, untuk mengingat lagi masa kejayaan Bulungan, karena istana itu tuh sudah di bumi hanguskan oleh tentara, maka dibuatlah Museum Kesultanan Bulungan di sana. Jadi di halaman dan teras istana itu ada ditaruh meriam-meriam tua yang tepat berhadapan ke arah sungai Kayan. Di dalam museum sendiri itu masih ada sebagian kecil aja lah sisa-sisa harta benda Kesultanan Bulungan yang selamat dari jarahan tentara saat tragedi Bultiken terjadi. Semua ornamen-ornamennya didominasi oleh warna kuning, ya antara lain ada di situ taro keris khas Melayu, kemudian ada tempat tidur raja replika semua, kemudian ada guci, singgasana, dan juga foto-foto yang terbingkai rapi. Nah, salah satu fotonya itu, geng, ada sebuah kapal yang sedang berlabuh di Sungai Kayan. Di badan kapal itu tertulis Bulungan Nederland. Ini kapal milik Kesultanan, hadiah dari Ratu Belanda cerita. Kesultanan Bulungan ini, geng, saat itu ada wilayah yang berdaulat sebenarnya. Jadi mereka ini memiliki pemerintahan sendiri, teritorial, dan rakyat. Wilayah kekuasaan mencapai Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, Tarakan, Sebatik, bahkan sampai ke Sipadan dan Ligitan, geng. Untuk Pulau Sipadan sendiri mereka mengenalnya dengan sebutan Pulau Sepot, yang artinya batas. Tapi kemudian di belakang hari dinamakan Sipadan, yang kini masuk dalam wilayah Malaysia, geng. Nah, Kesultanan Bulungan ini bergabung dengan Indonesia itu pada tahun 1949, yaitu pada negara Republik Indonesia Serikat, RIS saat itu. Sejak saat itulah wilayah Kesultanan Bulungan ini di dalam Federasi Kalimantan Timur menjadi daerah istimewa, geng. Jadi di Indonesia itu ada 3 daerah istimewa. Ada Aceh, kemudian ada Yogyakarta, kemudian Bulungan juga merupakan daerah istimewa waktu itu. Namun, status keistimewaan itu kemudian dicabut, geng, pada tahun 1964 seiring terjadinya tragedi Bultiken ini yang ditundukkan tentara kepada Kesultanan Bulungan. Pemerintahan Kesultanan Bulungan ini berakhir pada tahun 1958, geng, yang pada saat itu dijabat oleh Datu Kira atau yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Ekonomi masyarakat di Bulungan sangat maju saat itu, sebelum mereka di bumi hanguskan. Jadi cerita awalnya itu Kesultanan Bulungan ini itu penjajah Belanda itu, geng, itu menaklukkan Berau pada tahun 1834. Kemudian disusul penaklukan Kutai pada tahun 1848, dan kemudian terhadap Bulungan yang ditandai dengan ditandatanganinya itu kontrak politik antara Sultan Bulungan dengan Belanda pada tahun 1850. Belanda ini mulai campur tangan di wilayah Bulungan, geng. Jadi dalam tahun 1853 Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah pengaruh Belanda. Kemudian sampai tahun 1850 Bulungan berada di bawah Kesultanan Sulu. Selama periode ini kapal Sulu itu sering pulang pergi ke Tarakan, kemudian ke Bulungan untuk perdagangan sekalian juga langsung ke Tidung. Tetapi, geng, pengaruh ini berakhir pada tahun 1878 dengan penandatanganan perjanjian antara Inggris dan Spanyol, disebut Protokol Madrid tahun 1885, yang dirancang untuk menghilangkan pengaruh Kesultanan Sulu. Jadi Kesultanan Sulu itu pengaruhnya ditenggelamkan oleh penjajah Inggris dan Spanyol. Kemudian pada tahun 1881 perusahaan Northbourne Chapter itu dibentuk, yang sekarang merupakan wilayah Sabah di bawah yurisdiksi Inggris, tetapi Belanda mulai menolak. Kesultanan itu akhirnya dimasukkan dalam pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1880-an. Orang Belanda kemudian menginstal sebuah pos pemerintahan di situ, geng, di Tanjung Selor pada tahun 1893. Kemudian tahun 1990-an, seperti banyak negara-negara kerajaan lainnya di kepulauan ini, Sultan terpaksa menandatangani pernyataan singkat lah yang mengharuskan mereka untuk menjual sebagian besar kuasanya pada Belanda. Orang Belanda akhirnya mengakui perbatasan, geng, antara dua wilayah hukum pada tahun 1915. Jadi Kesultanan ini dikenakan status sebagai wilayah administrasi sendiri, mereka otonom pada tahun 1928, seperti banyak kerajaan lain di Nusantara lah yang itu dikuasai oleh penjajah Belanda. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia, kedaulatan dari kerajaan Belanda, wilayah Bulungan ini menerima status sebagai wilayah Swapraja Bulungan, geng, atau wilayah otonom di Republik Indonesia tahun 1950, yaitu daerah istimewa tingkat kabupaten pada tahun 1955, geng. Sultan terakhir Jalaluddin itu meninggal pada tahun 1958. Kesultanan Bulungan kemudian dihapuskan secara sepihak pada tahun 1964 saat peristiwa Bultiken. Demikian, geng, faktilah sedikit terkait dengan peristiwa Bulungan, Bultiken, yang kemudian menghapuskan Kesultanan Bulungan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tetap like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.